Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Saya salah satu peserta PKG PJOK Jakarta Timur kelas 31. Di sini saya akan menampilkan bukti karya berbagi praktik baik. Berikut bukti karya saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu Guru, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya, waktunya pada siang hari ini telah mendampingi saya memaparkan salah satu tugas RTL. Ini salah satu tugas dari PKG PJOK yang dimana di setiap sesinya harus saya imbaskan di sekolah. Pada beberapa minggu lalu saya sudah mengimbaskan di anak-anak kelas 5, ada dua kali kegiatan, dan hari ini adalah tentang rancangan pembelajaran berbasis proyek, yaitu PBL ya, dalam RTL rencana tindak lanjut dengan komunitas belajar sekolah atau KBS di SDN Pisangan Timur 18. Yang akan dibahas adalah permainan tradisional. Latar belakang kenapa saya memilih permainan tradisional, yaitu permainan tradisional merupakan bagian dari warisan budaya yang mewakili nilai-nilai kearifan lokal dan berperan penting dalam pembentukan karakter anak-anak. Permainan ini mengajarkan berbagai aspek positif seperti kerjasama, sportivitas, kreativitas, serta memperkuat interaksi sosial dan rasa kebersamaan di antara anak-anak. Namun di era yang modern seperti sekarang ini, permainan tradisional mungkin jarang dimainkan karena tergeser oleh perkembangan zaman yang dimana anak-anak lebih tertarik dengan memainkan gadget, ya, game-game online, digital, dan yang lainnya. Situasi ini menjadi perhatian karena kurangnya interaksi sosial dan aktivitas fisik dalam permainan modern yang bisa mempengaruhi perkembangan emosional dan sosial anak. Selain itu juga permainan tradisional juga membantu menjaga kesehatan fisik yang bermanfaat. Dengan demikian, memperkenalkan kembali permainan tradisional di lingkungan sekolah adalah langkah yang paling penting untuk bisa melestarikan budaya dan mengembangkan kreativitas siswa. Dalam konteks ini, sekolah berperan sebagai tempat untuk mengembangkan pendidikan karakter dan melestarikan budaya bangsa melalui pengenalan permainan tradisional. Melalui kegiatan ini juga, siswa tidak hanya bermain, tapi juga belajar untuk bisa menghargai nilai-nilai budaya, sosial, mengembangkan aktivitas sosial antara satu dan lainnya. Tujuan diadakannya program ini, yaitu permainan tradisional dengan metode pembelajaran berbasis proyek dalam komunitas belajar sekolah. Yang pertama, yang pastinya melestarikan budaya lokal, yang dimana Indonesia ini kaya akan budaya dari Sabang sampai dengan Merauke-nya. Bukan hanya nama permainannya saja, namanya pun sebenarnya contohnya kayak gerobak sodor mungkin di Jakarta dan Jawa Barat, atau mungkin yang nyebrang sedikit di Sumatera, itu sebenarnya nama permainannya berbeda, tapi cara bermainnya itu sama. Gitu. Yang kedua, mengembangkan kemampuan kolaborasi dan sosial, yang dimana ketika anak melakukan permainan tradisional, dia akan berinteraksi antara satu dan yang lainnya. Berbeda dengan kalau misalnya hanya main gadget, ya udah sendiri. Ada temannya tidak ada, tapi hanya dalam dunia maya, gitu ya. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan inovasi, yang dimana mereka pasti saling ngasih masukan antara satu dan yang lainnya kepada temannya. Yang keempat, ada mengoptimalkan aktivitas fisik, yang dimana anak-anak Indonesia ini sekarang banyak sekali yang di usia muda, bahkan anak-anak terkena penyakit diabetes. Itu juga mungkin karena faktor geraknya, aktivitas fisiknya yang kurang. Mungkin mereka hanya dapat di sekolah, sisanya di rumah mungkin dia hanya sibuk memainkan gadget itu tadi. Yang kelima, mendorong pembelajaran kolaboratif berbasis proyek, yang dimana sesuai dengan kurikulum Merdeka sekarang kita ditekankan untuk bisa mengembangkan atau menciptakan salah satu produk proyek apa sih yang bisa dikembangkan oleh anak didik kita.
kita hanya mengumpan saja, misalnya kalau di PJOK ada lokomotor. Coba nak di lokomotor apa sih yang bisa kamu lakukan dari gerak dasar lokomotor. Anak-anak sekarang ketika kita pancing dengan lokomotor, mereka mungkin sebagian udah mulai, oh bu jalan ada apa aja. Bisa jalan ke depan, bisa jalan ke belakang, ke kanan, ke kiri. Bahkan kalau di kelas 1 itu biasanya saya bilang, ayo jalan kepiting seperti apa. Nah, mereka mulai itu ke samping. Yang selanjutnya membantu karakter positif dan nilai-nilai sosial. Yang selanjutnya ada menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, yang dimana PJOK ini sendiri menjadi pelajaran yang begitu ditunggu oleh peserta didik. Ketika misalnya gurunya berhalangan hadir atau ada kegiatan di luar, pasti besoknya mereka akan nagih, ibu kemarin kemana? Nggak ada ibu, jadi kita nggak PJOK nih keluar, biasanya seperti itu. Makanya yang dimana di sini kegiatan PKG ini, guru PJOK diminta untuk terus mengembangkan pembelajaran yang dimana tetap ada di relnya, di jalannya dengan materi yang ada, tapi bisa dikolaborasi dengan permainan tradisional. Lanjut Bu Sopa. Ya, ini selanjutnya ada capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuannya. Ada capaian. Capaian ini yang pertama ada pemahaman dan pelestarian budaya lokal. Meningkatkan kemampuan sosial dan kolaborasi. Yang ketiga ada peningkatan keterampilan fisik dan kreativitas. Yang keempat ada pembentukan karakter positif. Yang kelima ada peningkatan antusiasme belajar. Yang dimana ketika sudah mulai menggunakan permainan tradisional, biasanya anak-anak lebih tertarik. Apa sih Bu? Gimana Bu caranya? Gitu. Sama seperti yang mungkin saya coba lakukan setiap kali kita senam, ada pemanasan yang sedikit dirubah dari pemanasan statis ke dinamis, yang dimana anak-anak mungkin bisa lebih cepat naikin suhu badannya sehingga dia bisa lebih cepat menerima kegiatan aktivitas fisik yang intensitasnya lebih tinggi. Selanjutnya ada langkah-langkah pelaksanaan perencanaan program. Yang pertama ada perencanaan program. Perencanaan program ini sudah dirancang kurang lebih 1 bulan yang lalu. Kami rancang, kemudian kami coba praktekan. Waktu itu saya praktekan di anak kelas 5D, kemudian di sesi berikutnya saya praktekan di 5C. Yang kedua ada pengenalan permainan tradisional, yang dimana anak-anak mungkin hanya taunya main benteng, galaksin saja mungkin yang mana ya Bu gitu. Kayak gimana ya Bu gitu. Gobak sodor yang kayak gimana Bu, yang diangkat badannya gitu. Mainnya lapangannya kayak gimana Bu gitu. Bahkan sekolah kita kemarin bikin tapak gunung, ada anak-anak yang nanya, Bu ini main apa Bu? Kayak gitu. Ada juga damdas. Kenapa ini dicoret-coret kayak gini Bu, ini caranya gimana mainnya? Itu kan hal-hal yang sebenarnya bukan hal baru, tapi karena mereka belum pernah melakukan gitu, jadi oh ini begini gitu. Dan sebenarnya di PLBJ juga ada ya Bapak Ibu ya, ada gitu. Mungkin kalau misalkan pas bagian materi itu anak-anak bisa suruh dipraktekkan di lapangan gitu. Kayak kemarin Bu Irma pernah bentengan, tapi memang kalau bentengan itu riskannya adalah anak-anak larinya di area lorong depan kelas. Khawatir ketika pintu kelas kebuka dia lari gubrak tabrakan gitu ya. Makanya ditekankan ketika bentengan larinya memang di area lapangan gitu, sekitar lapangan. Yang ketiga pembelajaran berbasis proyek, yang dimana ini sebenarnya membutuhkan penyiapan materi yang ekstra gitu, yang dimana mungkin ada beberapa bahan yang harus disiapkan. Kita juga harus memperhatikan kondisi materi siswa gitu. Di era yang sekarang lebih menekankan untuk memodifikasi, yang dimana apapun sebenarnya bisa kita lakukan untuk jadi bahan, entah itu dari barang-barang bekas dan yang lainnya. Kalau di PJOK biasanya bola kasti, walaupun harganya 3.000, tapi kalau misalnya nggak punya, yang nggak ada, biasanya yuk nih ada koran bekas, yuk digulung-gulung biar bisa digunakan menjadi media bola itu tadi.
Yang keempat, praktik bermain permainan tradisional. Bapak Ibu, saya harap kita bisa aktif gitu ya. Memang kalau kegiatan tradisional sedikit banyak dilakukan di luar ruangan. Banyak sih faktornya, misalnya mungkin di luar panas, nanti ketika sudah selesai anak-anak pasti keringetan, pasti bau karena nggak bawa baju ganti gitu. Mungkin solusinya adalah ketika ada kegiatan permainan tradisional dilakukan, yang pertama di hari itu ada PJOK, jadi bisa sambil menggunakan yang tadi baju olahraga kayak gitu, atau dilakukan di jam akhir di satu hari itu. Jadi ketika selesai ya udah anak-anak bisa siap-siap langsung pulang seperti itu. Yang keempat ada refleksi dan evaluasi. Refleksi dan evaluasi ini sebenarnya saya pribadi juga terkadang masih kadang kelewatan gitu ya. Oh iya, ini belum refleksi anak-anak gimana sih tadi hari ini kegiatannya gimana gitu. Kemudian evaluasinya. Evaluasi yang juga sebenarnya kita tuh perlu lakukan supaya kita tahu sejauh mana sih apa yang kita sampaikan kepada anak-anak itu, anak-anak menerimanya gimana, bisa atau enggak, paham atau enggak, yang seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada pelaporan dan dokumentasi. Ketika kegiatan permainan tradisional itu berjalan dan ada pelaporan dan dokumentasi, itu bisa jadi kenang-kenangan buat anak-anak, walaupun hanya di print hitam putih, kemudian ditempel di dinding kelas, anak-anak pasti punya memori, ini kemarin kita main gobak sodor nih, ada yang kena sampai jatuh guling-guling, seperti itu. Jadi anak-anak tetap seneng gitu ngelihatnya walaupun kalah, dan itu sebenarnya akan jadi motivasi lah buat mereka ketika kalah, besok ulang lagi harus menang nih, misalkan kayak gitu. Selanjutnya ada hasil yang diharapkan. Dalam kegiatan ini, hasil yang diharapkan yang pertama, meningkatnya kesadaran siswa akan budaya lokal gitu. Kadang-kadang anak-anak kita nih mengabaikan budaya lokal, bahkan Monas aja mungkin dianggapnya itu deket cuma di Jakarta Pusat, tapi ternyata ada juga di antara anak-anak kita tuh yang belum pernah datang ke Monas. Iya, ke Monas dia belum pernah, yang masuknya juga mungkin gratis ya gitu, belum pernah gitu. Terus ketika ditanya di depan ada MRT, LRT udah pernah belum gitu, padahal kita tinggalnya di Jakarta tapi kita justru belum pernah ke sana. Sementara orang daerah yang jauh-jauh pasti ke Jakarta kemana nih, Monas dulu misalkan kayak gitu ya. Justru yang dari daerah yang berbondong-bondong untuk mau tahu Monas yang kayak gimana sih gitu. Yang kedua, terciptanya hubungan sosial yang lebih baik antar siswa. Ketika sudah bermain tradisional, pastinya interaksi positif itu terjadi antara siswa A dan siswa B, baik itu dari segi motivasi, baik itu dari segi sportivitas, mengenal satu sama lain. Karena kegiatan permainan tradisional ini juga bisa digunakan untuk perkenalan biasanya. Karena anak-anak gen apa sekarang? Alpha ya? Anak-anak sekarang itu mereka berteman atau kenalan itu harus ada perantara Bapak Ibu. Contohnya anak saya sendiri ketika main dia deket-deket aja, tapi dia nggak berani ngomong namanya siapa gitu. Anak sekarang gitu, jadi harus ada perantaranya. Ayo ini kenalan, ini namanya ini seperti itu. Jadi mungkin dengan permainan tradisional dia bisa lebih mengenal. Salah satunya mungkin permainan yang susun huruf sesuai dengan urutan namanya, seperti itu. Jadi mengacak. Yang ketiga, peningkatan aktivitas fisik, ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, ketika bermain tradisional memang kebanyakan di lapangan, yang pasti aktivitas fisiknya bisa lebih tercapai lah anak-anak daripada hanya kegiatan yang tadi main gadget, yang dari handphone dan yang lain-lain. Bukannya main handphone itu atau komputer tidak penting-penting, tapi hanya sekarang penggunaannya saja yang kadang suka disalahartikan kalau di anak-anak usia muda gitu ya. Yang ketiga, pengembangan karakter dan nilai positif. Dimana kalau kita permainan tradisional ini,
anak-anak kalau ketika bermainnya dalam bentuk kelompok, tim, atau berpasangan, dia bisa lebih berbagi dengan temannya. Gitu ya, jadi tidak egois sendiri, saya harus menang sendiri, nggak kayak gitu. Nah, kita ada peningkatan motivasi belajar dan keterampilan, yang dimana anak-anak kita ini sekarang terkadang datang ke sekolah hanya sekedar nungguin uang jajan, atau yang penting ketemu teman. Jadi apa sih yang harusnya dia bawa pulang setelah belajar, kadang-kadang itu mereka nggak dapetin kayak gitu. Dan keterampilan yang dimana kalau di sekolah kan kita banyak kegiatan-kegiatan yang mungkin di rumah dia tidak dapatkan, tapi di sekolah kan dikembangkan. Bapak Ibu guru pasti mengembangkan, mengemas pembelajaran menjadi lebih menarik. Selanjutnya ada terbentuknya komunitas pembelajaran yang menyenangkan. Nah, contohnya kayak di sekolah kita Bapak Ibu gurunya udah mulai ya membentuk komunitas belajar kayak gitu, yang dimana kita pasti saling sharing, berbagi, seperti yang besok mau kegiatan P5, setiap kelasnya sudah di-share, mau bikin apa, nanti nextnya di ujungnya akan menjadi satu dan menjadi kegiatan sekolah yang luar biasa. Lanjut Bu Sopa. Capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang pertama, siswa memiliki pengetahuan mendalam mengenai jenis permainan tradisional serta nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Jadi setiap permainan tradisional pastinya memiliki maksud dan tujuannya masing-masing dari setiap daerah pasti itu. Yang kedua, siswa mampu berkomunikasi secara efektif, bekerja secara tim, dan menunjukkan keterampilan sosial yang baik. Yang tadi saya bilang supaya anak-anak ini lebih peduli kepada sesama dan tidak egois. Yang ketiga, siswa menunjukkan peningkatan dalam keterampilan motorik dan kreativitas, baik dalam bermain maupun memodifikasi permainan tradisional. Bapak Ibu, ketika kita bicara permainan tradisional, pasti sudah ada aturan permainannya. Ketika kita bermain dengan ketentuan, misalnya satu timnya 10 orang, dan dalam satu kelas itu kurang dari 10 orang, kita boleh memodifikasi aturan permainan. Misalkan hanya 10, harus satu tim itu 10, ini dibagi aja 5-5, nggak apa-apa. Jadi peraturannya tidak terikat dan tidak baku, boleh dimodifikasi. Yang keempat, siswa mampu mengembangkan karakter positif seperti sportivitas, kejujuran, kerjasama, dan rasa tanggung jawab. Selanjutnya ada siswa lebih termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran yang dikemas dengan permainan tradisional. Selanjutnya ada terjalinnya hubungan yang harmonis antar siswa, guru, dan komunitas sekolah dalam rangka melestarikan budaya lokal dan mendukung proses pembelajaran. Dengan adanya kurikulum merdeka ini, sebenarnya kita guru yang ada di setiap sekolah didorong untuk mengembangkan kebudayaan. Contohnya yang kita di Jakarta, ya kita akan mendorong apa sih kebudayaan di Jakarta ini yang terus-menerus kita akan tonjolkan. Bukan hanya mungkin dari segi makanan, tapi juga dari segi baju adatnya, rumah adatnya. Mungkin kayak gigi balang itu mungkin hal yang nggak ada artinya gitu ya. Padahal sebenarnya gigi balang itu punya artinya masing-masing ya Bapak Ibu ya. Pas anak saya kelas 1 kebetulan hafalan gigi balang. Apa sih gigi balang? Pas begitu saya baca ternyata gigi balang itu ada macam-macamnya dan setiap gigi balang itu ada artinya masing-masing gitu. Itu hanya dari DKI aja, dari daerah lain pasti lebih banyak lagi. Yang selanjutnya, terjalinnya hubungan yang harmonis antar ini tadi udah. Yang terakhir, siswa lebih aktif bergerak dan mengalami peningkatan kesehatan fisik berkat keterlibatan dalam permainan yang memerlukan aktivitas fisik. Ya, udah pasti ya Bapak Ibu ya, kalau anak banyak gerak ya, itu pasti kesehatan fisiknya lebih meningkat. Kebetulan tadi pagi ada anak kelas 6 juga. Ibu, saya kalau dari duduk berdiri tuh muter Bu, kayaknya langsung burem gitu. Kenapa kamu punya darah rendah? Nggak tahu deh Bu, gitu. Ada juga yang bilang, Bu, kadang kaki saya sakit. Kamu itu masih usia di bawah 15 tahun, kenapa sakit? Ya. Ada juga, Bu, mata saya tiba-tiba kemarin periksa udah minusnya 1, itu gara-gara apa ya Bu? Ya main handphone. Saya langsung bilang main handphone. Ibu gimana Bu gitu? Ibu sih alhamdulillah 1/4 aja kayaknya belum gitu. Saya otomatis bilang seperti itu. Emang Ibu jarang main handphone?
ibu paling kalau handphone hanya buka WA aja. Kalau di rumah memang intensitasnya nggak pakai handphone, udah ditaruh aja handphone. Kecuali mau tidur, bangun tidur, hal pertama yang dilakukan adalah buka handphone dulu. Takutnya ada info dari sekolah. Di luar itu nggak ada main game. Kalau kamu kan pasti nonton YouTube, TikTok gitu. Bukan tidak boleh kalian nonton YouTube dan TikTok, tapi dikurangin, jangan terus-terusan gitu. Mungkin itu sih tadi yang saya sampaikan ke anak-anak. Lanjut Bu Sopa. Bapak Ibu, sampai yang tadi mungkin ada yang mau ditanyain dulu. Apa lanjut? Apa iya Bu El? Mau nanya Bu, apakah permainan gerobak sodor merupakan gerakan lokomotor? Gerobak sodor, ya. Gerobak sodor itu termasuk gerak lokomotor Bu El. Jadi gerak dasar ada 3 ya Bapak Ibu, gerak dasar ada 3. Sebelum anak kita masuk ke dalam 3 gerak dasar ini, yang dasar sekali adalah merangkak, ya. Makanya dibilang, mungkin ada dokter anak yang bilang merangkak itu adalah fase yang paling penting yang harus dilewatkan setiap anak, gitu ya. Karena macam-macam, selain untuk kekuatan lutut, bicara dan yang lain-lain, makanya fase merangkak itu harus dilewatkan oleh anak-anak. Walaupun ada yang bilang katanya, kalau anak merangkak nanti males jalannya, gitu, ada yang bilang seperti itu. Tapi balik lagi, fase merangkak itu sebenarnya memang tidak boleh sampai lewat di anak-anak ya Bapak Ibu. Kemudian masuk di 3 gerak dasar. Yang pertama ada lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Non-lokomotor ini gerak berpindah tempat. Contohnya adalah jalan, lari, lompat. Saya selalu bilang anak-anak jangan sampai salah menyebutkan 3 contoh tadi. Karena ketika setelah merangkak, kemudian berdiri, anak kecil itu tidak bisa langsung lari. Ya, pasti dia akan jalan. Nggak bisa juga kalian menyebutkan lompat, lari, jalan. Nggak bisa. Dari awal sebutnya. Jangan sampai salah, yaitu jalan, lari, dan lompat. Berarti Bu, permainan gerobak sodor pada anak-anak pada saat dia mau halau namanya, Ya. jadi lari dan lompat ya? Ya, ada yang manipulatif tuh Bu El, diam. Dia hanya gini, hanya pindahin aja badannya. Nah, ini dimanipulatif adanya, gitu. Jadi kalau manipulatif dan non lokomotor kan itu, kalau manipulatif menggunakan alat, kalau non lokomotor tidak berpindah tempat. Yang tadi kalau diem gini dia hanya gini aja. Nah, ini di non lokomotor, ya lawan, ya kayak gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Lanjut ya, ya Pak Medi. Nanya Bu, pada saat Ibu mengajarkan olahraga, hal yang paling banget sulit yang Ibu hadapi selamanya? Selama ini, baik, ini saya sekalian curhat ya Pak. Boleh Bu. Sekalian curhat. Jadi, yang paling sulit itu terjadi di tahun 2002. Itu transisi dari COVID Pak, yang dimana saya susah payah 22 ya. Gimana saya kesulitan untuk ngajar anak-anak gimana sih caranya baris. Dan itu terjadi 1 semester Pak. 1 semester saya sampai gregetan. Apa sih yang salah dari anak-anak ini? Kok saya belum materi baris aja sebegitu saya susahnya. Apakah salah di saya? Ataukah mohon maaf, COVID itu kan ini ya pandemi yang kita juga nggak bisa lawan gitu, nggak bisa cegah, nggak bisa, kita udah pokoknya bisa cuma nerima aja gitu ya. Nah di situ akhirnya gimana ya cara, akhirnya sampai saya nyiapin kertas itu saya tulis angka 1, 2 dan seterusnya sejumlah anak, saya tempel itu di lapangan. Ya yang absen pertamanya siapa, baru tuh mereka bisa ya di sini. Siapa lagi di sini. Nah, baru di situ mereka rebutan dari angka atau huruf itu tadi. Dari situ mungkin itu kejadiannya ada sekarang di kelas 3 anaknya. 2 atau 3 itu. Saya tuh 6 bulan proses saya untuk bisa baris. Kenapa? Karena di PJOK ini Bapak Ibu, ketika si guru tadi tidak bisa nyiapin anak dalam bentuk baris, kita nggak bisa mulai kegiatan. Gitu. Apalagi ribut, ketika dia sudah mulai tertib sesuai barisannya, baru kita bisa mulai. Seperti itu. Itu sih fase yang menurut saya paling susah, dan memang saya sampai, apa ya yang salah di saya ya? Apa sih yang harus saya perbuat supaya anak ini bisa barisnya tertib dulu gitu. Mungkin itu sih Pak. Gitu.
Lanjut ya Bapak Ibu ya. Ini ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama ada target peserta. Di sini target peserta saya yang pertama kelas 5, yang dimana saya menganggapnya kelas 5 ini sudah mulai bisa stabil. Kalau di SD ini kan yang stabil tuh adanya di kelas 3, di kelas 2 dan kelas 5 kalau saya. Dia transisinya udah di tengah-tengah. Tapi ketika 1 mulai, atau kelas 6 tuh udah mulai ngerasa ini loh saya. Itu udah mulai susah tuh ngimbanginnya tuh. Kita mau masuk ke mereka untuk ayo kamu harus begini tuh agak susah kalau di kelas 6. Karena dia udah mulai menunjukkan ini loh saya tuh begini, saya tuh bisa ini, kayak gitu ya. Jumlah peserta didiknya kurang lebih 95 dari kelas A sampai kelas D. Usia pesertanya kurang lebih 10 sampai 12 tahun. Selanjutnya ada peraturan program. Yang pertama ruang yang pasti ketika mau melaksanakan kegiatan permainan tradisional, ya yang terjadi di sekolah adalah yang terpenting adalah lapangan sekolah karena kegiatannya berhubungan dengan aktivitas fisik. Ya, kegiatan aktivitas fisik. Kalaupun kita membutuhkan ruang kelas itu hanya untuk kegiatan diskusi, refleksi gitu ya, untuk menyampaikan kegiatan karena kalau kegiatan yang diskusi dan refleksi ini dilakukan di lapangan biasanya tektoknya agak susah tuh karena suaranya hilang ya, terbau angin, jadi kurang jelas lah seperti itu. Kemudian ada waktu, yaitu program pelaksana selama 6 minggu. Yang minggu pertama itu persiapan dan pelaksanaan proyek, minggu kedua itu riset dan pengumpulan informasi, yang minggu ketiga itu persiapan dan latihan bermain, minggu keempat sampai minggu kelima itu produksi produk dan dokumentasi, minggu keenam ini presentasi dan publikasi. Selanjutnya ada mitra dalam komunitas belajar. Di sini yang pertama ada guru PJOK sendiri karena sebagai fasilitator utama untuk membimbing peserta didik dalam permainan dan refleksi nantinya. Kemudian ada guru kelas, itu fungsinya untuk membantu dalam mendokumentasikan refleksi dan hasil kegiatan. Yang ketiga ada orang tua. Ini orang tua bisa diundang, bisa diikut sertakan untuk menyaksikan permainan dan memberikan dukungan moral pada saat kegiatan permainan tradisional itu berlangsung. Seperti itu. Selanjutnya ada kapasitas yang dimiliki sekolah. Nah ini masuknya ke aset Bapak Ibu yang kemarin juga sempat dibahas. Sumber daya yang dimiliki yang pertama udah pasti lapangan, tempat yang cukup luas untuk melakukan permainan tradisional. Sekolah kita kalau keliling 10 gadung, sekolah kita termasuk sekolah yang lapangannya luas. Sekolah kita hanya aksesnya saja yang mungkin kesininya agak susah. Kemudian ada alat permainan, sebagian besar macam-macam alat permainan tradisional sudah disediakan. Ini dimodifikasi sih, macam-macam sebenarnya bisa. Yang ketiga ada guru PJOK, pengalaman dalam mengajarkan permainan tradisional dan keterampilan olahraga. Karena kalau di PJOK sendiri, ketika kuliah ada juga yang disebut jurusan pendidikan olahraga rekreasi, yang di situ dimana pengembangan permainan tradisional itu tadi. Yang keempat ada komunitas sekolah, yang pasti dukungan dari kepala sekolah ketika kita izin sudah pasti diizinkan, yang penting tidak mengganggu kegiatan KBM yang sedang berjalan. Kemudian ada guru kelas, orang tua, dan komunitas sekolah untuk membantu pelaksanaan dan evaluasi program. Pemanfaatan aset, yang ini tadi ada lapangan olahraga, digunakan untuk sesi permainan tradisional yang membutuhkan ruang terbuka. Yang kedua ada guru memfasilitasi siswa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Yang ketiga ada orang tua yang dilibatkan dalam proses evaluasi dan memberikan dukungan kepada siswa. Selanjutnya, rencana evaluasi. Lini masa ini kondisi lini masa evaluasi di mana ini kondisi disiapkan pada saat awal program, yaitu menilai pengetahuan dasar siswa tentang permainan tradisional dan kesiapan fisik mereka. Yang kedua ada tengah program, yaitu mengkonversi partisipasi dan keterlibatan siswa dalam permainan. Yang ketiga ada akhir program, yang dimana refleksi kelompok dan individu serta penilaian terhadap karakter fisik, kerjasama, dan sikap peserta didik. Yang keempat ada komunitas sekolah, yaitu kita ya Bapak Ibu guru ya, yaitu dukungan dari kepala sekolah, guru, orang tua, dan komunitas sekolah untuk membantu pelaksanaan dan evaluasi program. Yang kedua ada sumber data, ini dari peserta didik sendiri melalui observasi dan refleksi serta permainan.
setelah permainan. Yang kedua ada guru melalui pengawasan selama permainan dan sesi diskusi. Yang ketiga ada orang tua, ini yang dimana bisa ikut mengisi kuesioner terkait pengamatan mereka terhadap siswa setelah mengikuti kegiatan. Apakah siswa itu senang, tertarik atau biasa aja. Kan ada anak macam-macam, ada yang senang aktivitas di luar, ada yang cuma diem aja di dalam. Yang ketiga ada teknik pengambilan data. Ini yang pertama observasi langsung selama permainan. Yang kedua ada refleksi pribadi dan kelompok tentang nilai-nilai yang dipelajari. Yang ketiga ada kuesioner untuk orang tua terhadap perkembangan siswa. Selanjutnya, kemungkinan tantangan dan solusi. Tantangan yang pertama itu kesulitan siswa dalam memahami aturan permainan tradisional. Ketika siswa sulit, solusinya adalah menyederhanakan aturan permainan yang tadi saya sudah sampaikan dan memberikan demonstrasi langsung agar siswa bisa langsung mempraktekkan. Tantangan kedua, siswa yang kurang tertarik pada permainan tradisional atau merasa permainan tersebut mudah, solusinya adalah menyesuaikan permainan dengan elemen yang lebih menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Misalkan mengkombinasikan permainan gobak sodor dengan elemen lain seperti kompetisi kelompok atau tugas kreatif. Lanjut Bu Sofa. Nah ini penutup dan rencana tindak lanjut. Pembelajaran berbasis proyek menggunakan permainan tradisional diharapkan dapat meningkatkan keterampilan fisik, kerjasama, serta pemahaman budaya di kalangan siswa kelas 5. Pembelajaran yang berpusat kepada siswa ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi aktif dan mengembangkan kreativitas. Di RTL ini Di RTL ini presentasi rencana kepada komunitas sekolah untuk mendapatkan masukan. Yang kedua, mengimplementasikan program sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang ketiga, dokumentasi kegiatan dan refleksi untuk perbaikan di masa datang. Catatannya, pada kegiatan RTL, rencana ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan mendalam melalui permainan tradisional, serta mengembangkan keterampilan sosial dan motorik peserta didik, serta diharapkan melalui proyek ini peserta didik dapat mengenal dan melestarikan budaya sambil belajar tentang pentingnya kerjasama dan sportivitas. Baik Bapak Ibu, mungkin itu kegiatan RTL yang saya paparkan pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin dalam prosesnya nanti saya pribadi meminta masukan, saran, yang dimana masukan dan saran tersebut membangun yang akhirnya nanti bisa terus memperbaiki apa-apa saja yang memang harus saya terapkan di sekolah ini dengan berbagai macam karakter peserta didik. Mungkin itu aja, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Ibu Siti Juliati, SPD, selaku Kepala Sekolah SDN Pisangan Timur 18. Pada kesempatan ini, saya memberikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan diseminasi RLT PKG PJOK yang dilaksanakan oleh guru saya, yaitu Ibu Uswatun Hasanah. Setelah saya mengikuti dan menyimak paparan beliau, saya sangat tertarik sekali, dan paparan yang disampaikan menarik sekali karena terkait dengan permainan tradisional, di mana saat ini permainan tradisional sudah terlupakan. Artinya anak-anak kita lebih kenal dengan handphone, dengan games, dengan media sosial ketimbang permainan tradisional yang melibatkan selain kegembiraan, melibatkan ketahanan fisik. Untuk itu, mudah-mudahan setelah terlaksananya diseminasi ini, Ibu Uswatun Hasanah dapat melaksanakan dan menerapkan lebih baik lagi akan
keberuntungannya atau kebermanfaatannya dari permainan tradisional ini, sehingga anak-anak kita tidak melupakan permainan tradisional yang memang pada dasarnya menarik. Demikian umpan balik yang saya berikan sebagai kepala sekolah. Semoga apa yang didiseminasikan oleh Ibu Uswatun Hasanah dapat diaplikasikan dalam keseharian pembelajarannya di sekolah bersama peserta didik yang ada di SDN Pisangan Timur 18. Semoga Ibu Uswatun Hasanah semakin kreatif dan inovatif dan olahraga semakin jaya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medi Haidir. Saya sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan di SDN Pisangan Timur 18. Beberapa hari yang lalu, rekan saya Ibu Uswatun Hasanah memaparkan tentang kegiatannya menjelang PKG atau untuk PKG. Di dalam kegiatan tersebut, Bu Us menerangkan sangat banyak tentang materi permainan tradisional. Dalam permainan tradisional ini, beliau melaksanakan di dalam ruangan untuk mengimbaskan atau diseminasi kepada para guru. Dalam menerangkan materinya cukup menarik, ada berbagai permainan, kemudian diterangkan dengan baik di sekolah di kelas ini, kemudian atau di sekolah ini, keren banget dalam menerangkannya, sehingga kami dapat mengetahui teknik-teknik permainan tradisional, bermacam-macam permainan tradisional. Cukup kagum, keren, oke banget. Itu pendapat dari saya sebagai rekan kerja sekaligus sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Untuk Bu Us, sukses selalu, semangat, sukses dalam menempuh PKG-nya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tuti Mulyani Stioningsi SPD selaku rekan sejawat di Sekolah SDN Pisangan Timur 18. Beberapa hari yang lalu, rekan saya Ibu Uswatun selaku guru PJOK sedang melaksanakan rencana tindak lanjut dalam bentuk diseminasi. Materi yang disajikan sangat menarik dan membuat kami sebagai pendengar memahaminya dengan baik. Sukses untuk guru PJOK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.